Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 146, Cara Hidup Seperti Orang Mati. Kiki, jangan pergi terlalu jauh. Ada banyak tamu hari ini. Kakek Sen mengingatkanmu Kiki. Dia tidak ingin dia membuat segalanya tampak terlalu buruk dan membuat orang salah paham. Kakek, Mu Tangsue mengakui bahwa dia membunuh nenekmu dan menjebakku. Itu adalah kehidupan manusia. Mu Kiki menatap kakek Sen. Tidak ada yang salah jika dia ingin menjadi kaya dan terkenal. Dia tidak dianggap jahat dengan semua tipu daya dan rencana jahatnya. Namun, hal yang paling kejam yang dia lakukan adalah membunuh ibu kita. Maafkan aku. Aku tidak bisa meninggalkan kesan baik padamu lagi. Kata-katanya ditujukan untuk kakek Sen dan Seng Xiao. Kakek Sen menatap Mu Kiki dengan penuh emosi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Kiki akan memiliki kebencian yang begitu dalam terhadap Mu Tangsue. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin membawanya ke suatu tempat yang seharusnya ia kunjungi. Jadi, saya mungkin akan mengecewakan Anda malam ini. Saya juga minta maaf kepada para tamu. Mu Kiki membungkuk dalam-dalam kepada para tamu yang hadir. Kakek Sen merenung sejenak. Akhirnya, dia berkata, kamu boleh pergi. Kita, keluarga Sen, harus selalu menyelesaikan dendam kita. Setelah mendapat izin, Mu Kiki menyeret Mu Tangsu keluar dari aula. Seng Xiao menatap Jing Yun, memberi isyarat padanya untuk membantunya keluar. Mu Tangsue berjuang. Namun, mungkin karena dia terbiasa bersikap lemah, dia gagal melepaskan diri dari kendali Mu Kiki. Mu Kiki menyeretnya ke dalam mobil dan Jing Yun segera masuk ke kursi pengemudi dan melaju pergi. Aula yang bising itu tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa orang tampaknya mengerti apa yang terjadi, tetapi beberapa masih bingung. Bibi ketiga mencibir. Ia menatap kakek Sen dan berkata, "Ayah, berhentilah berpura-pura. Ayah sudah tahu ini sejak lama, kan?" Kakek Sen memandang menantu perempuannya tetapi tetap diam. Kau berbohong kepada kami semua hanya untuk memastikan Mu Kiki dapat kembali ke keluarga dengan lancar. Dan kau mempermalukanku. Ngomong-ngomong soal ini, kamu tahu kalau Mu Tangsue menjebak Mu Kiki tapi kamu tetap menurutinya. Apa kamu pikir aku tidak tahu soal itu? Kakek Sen marah karena ditanyai dan dia pun meledak. Kalau kamu orang yang bermoral, siapa yang bisa menipumu semudah itu? Kenapa tetua kedua tidak berdebat denganku soal ini? Bibi ketiga tercengang. Matanya merah. Dia malu. Meskipun Kiki tidak ada di sini, dia memang keluargaku. Dia adalah putri dari putra pertamaku. Jika aku tidak peduli dengan wajah kalian, aku tidak perlu melakukan ini. Apakah aku perlu izin kalian untuk mengakuinya sebagai cucuku? Apakah kamu tidak malu ketika menanyaiku? Tetua kedua, suruh para tamu keluar. Aku anggap upacara hari ini selesai. Kakek Sen pergi setelah memberi perintah. Saat hendak meninggalkan tempat kejadian, kakek Sen melihat ke arah Seng Xiao berdiri. Namun, dia sudah tidak terlihat lagi. Bibi ketiga merasa dirugikan. Dia mengabaikan semua orang dan masuk ke kamarnya. Bibi kedua tertawa. Dia pikir dia telah menemukan sekutu. Pada akhirnya, dia ternyata palsu. Tetua kedua menyenggol istrinya agar melihat Rong Junhan. Ada apa? Saya harap dia tidak terlalu memikirkannya, kata penatua kedua. Meskipun Mu Tangsue yang memulai insiden itu, Mu Kiki mampu melawan dan membuktikan bahwa Mu Tangsue palsu. Dia bahkan memiliki laporan DNA di tangannya. Ini berarti bahwa dia telah merencanakan ini sebelumnya dan kakek Sen mengizinkannya melakukannya. Apakah kakek Sen tidak memikirkan bagaimana orang luar akan membicarakan Jianchuan jika dia melakukannya? Apa yang akan dipikirkan orang-orang tentang Sen Jianchuan ketika mereka tahu bahwa Mu Kiki dan Mu Tangsue memiliki ayah yang berbeda meskipun mereka kembar? Kakek Sen adalah orang yang bijaksana. Dia pasti sudah memikirkan hal ini. Namun, dia tetap membiarkan Mu Kiki mengungkapkan kebenarannya. Tindakannya menunjukkan bahwa dia sangat peduli dengan cucunya. Mu Kiki sudah diurus. Tapi bagaimana dengan Rong Junhan? Bagaimana pendapat orang tentangnya? Tidakkah mereka akan menganggapnya konyol? Kakak perempuan tertua, kamu baik-baik saja. Bibi kedua khawatir ketika dia melihatnya dalam keadaan linglung. Rong Junhan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang membuat semua orang merasa tidak enak. Pengaturan ayah telah membuatku menyadari betapa kecilnya kontribusiku terhadap keluarga baginya selama bertahun-tahun. Kakak tertua. Jika kamu masih punya hati nurani, jangan mengakui Mu Kiki. Berjanjilah padaku. Bibi kedua melihat kemarahan di mata Rong Junhan. Dia segera berkata, kami akan berjanji padamu. Jangan khawatir. Jangan bersikap baik padanya. Kami berjanji. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Rong Junhan berdiri dan meninggalkan rumah besar itu. Tetua kedua menghela napas. Tidak akan pernah ada kedamaian di keluarga Sen.
Kakak perempuan tertua tidak mengizinkan kita mengakui Kiki sebagai bagian dari keluarga, tetapi ayah. Kakak perempuan tertua banyak membantu kita dan kita sudah begitu dekat selama bertahun-tahun. Kita harus berdiri di sisinya. Jika tidak, dia akan sangat menyedihkan. Tetua kedua berkata kepada istrinya. Anda benar. Adapun bibi ketiga, dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dideritanya karena Mukiki. Tentu saja, Mukiki tidak pernah berpikir untuk benar-benar bergabung dengan keluarga Sen. Jadi, dia tidak peduli apakah dia bisa berhubungan baik dengan keluarga Sen. Kemana kau akan membawaku? Mu Tangsue mulai gelisah setelah perjalanan panjang. Mukiki, kau mempermalukan keluarga Sen jika kau melakukan ini. Namun Mukiki tidak peduli. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kakak, aku sudah sangat menderita, apa yang kakak mau aku lakukan? Apakah kamu pernah mengunjungi ibu setelah dia meninggal? Mukiki menatap Mu Tangsue dan bertanya. Mu Tangsue tercengang. Aku sudah beberapa kali memimpikannya. Tubuhnya terbakar, tetapi dia masih berdiri di hadapanku sambil memohon agar aku mengampunimu. Rasa dingin merambati tulang punggung Mu Tangsue. Ayo kita pergi mengunjungi ibu sekali. Setelah itu, kamu bisa kembali ke keluargamu dan menjadi wanitamu lagi. Lingkungan sekitar mereka semakin gelap dan orang-orang di jalan semakin sedikit. Mu Tangsue mulai berkeringat tetapi Mukiki pura-pura tidak melihatnya. Jing Yun langsung melaju ke pemakaman. Mukiki menyeret Mu Tangsue keluar dari mobil menuju batu nisan ibunya. Kemudian, Mukiki bertanya, apakah kamu tidak ingin berlutut? Mu Tangsue tidak punya pilihan selain berlutut. Ia menjadi hampir tidak manusiawi, tetapi kematian ibunya masih menjadi satu-satunya hal yang membuatnya trauma. Bila dia melihat foto ibunya, dia akan teringat penampilan ibunya sebelum meninggal. Mu Tangsue berlutut di tanah dan mulai menangis. Kau membunuh satu-satunya orang yang benar-benar mencintaimu. Dan sekarang setelah semua rencanamu gagal, kau harus menikmati kesendirianmu selama sisa hidupmu. Kau hanya hidup sekali. Setidaknya kau harus belajar bagaimana hidup seperti orang mati.